Nih oleh-oleh buat Om Parto nih. Apaan nih? Larutan ini mah. Larutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Rian. Nah, kali ini kita bikin part 2-nya nih sama Om Parto nih. Kan banyak yang request tuh. Katanya part 2-nya mana nih, Bang? Nah, kali ini kita telusuri tentang ilmu yang dipakai Om Parto ya. Bukan nostalgia masa-masa STM-nya. Kan banyak yang penasaran nih. Om Parto kan terkenal sama ilmu-ilmunya tuh. Ini awal mula Om Parto kenal ilmu itu sejak kapan sih? Entah STM atau SMP? Coba diceritain biar pada tahu nih, biar nggak pada penasaran. Ya awal mula gua tahu misalnya kayak ilmu kebal gitu ya. Itu gua di STM itu. Di STM. Iya, Kelas berapa itu kenal ilmu? kelas 1. Itu ada yang bawa juga ibaratnya. Gua sih sebenarnya nggak mau namanya kayak gitu lah. Ibaratnya gua pengen modal nyari aja gitu. Nah, berhubung ada yang nawarin kelas 3 masang-masang gitu itu. Ya udah, gua ikut kasut lah ibaratnya lah. Oh, jadi keikut. Iya, Masang tuh akhirnya. iya. Tadinya sih gua yang nawarin kayak gitu ya. Sempet ribet-ribetan di kelas itu sama kelas 3. Itu Atau orang antar kelas gitu. iya, itu Bang Memet tuh. Bang Memet, Bang Jako itu. Gua dulu ribet-ribetan sama kelas 3 dulu. Ribut tangan kosong gitu. Iya, temen dia kayak beneran sih ibaratnya. Tonjok-tonjokan beneran. Dia iya pokoknya lah ibaratnya kayak beneran. Gua ditendangin, gua di Oh, pukul beneran gitu ya. dulu kan zamannya kayak gesper kopel gitu ya. Oh ya, kopel. Dia pakai kopel penggaris yang bersih, tahu kan, pakai itu. Mistar. Ya cuman enggak, gue itu masih badan masih kosong ya. Emang sih gue itu dari SMP itu modal nyali, nggak ada kayak isi-isian badan. Gue awal mulanya itu taunya di STM. Oh, berarti awal mula kenal ilmu pas STM ya, kelas 1 Iya. ya. Nah nih, lanjut ya. Pertama kali Om Parto ngisi ilmu itu di mana? Pertama kali. Gue di Bogor itu. Gue awal mulanya gue kayak berguru gitu ya. Berguru ya. Itu di Bogor gue. Di Bogor. Iya. Gimana ceritanya? Itu gue di Bogor. Pokoknya pas gue datang gitu ya. Pertama kali gue ngisi-ngisi begitu, itu gue ibaratnya suruh mandi air kembang. Suruh mandi. Mandi air kembang. Selesai mandi air kembang itu ya, pokoknya kayak ininya lah, baca bismillahnya ada itu mantranya lah. Ada Pasti mantra-mantranya, lah, pasti iya. ada itu Terus mantra-mantra habis begitu ada. Mandi kembang selesai itu langsung dites. Langsung dites tuh. Kayak dibacok, dibakar. Gua pernah tuh yang namanya. Gua dites pakai benda 4, lewang, pedang, dibakar pakai kompresor. Cuman kerasa itu pas gue dibakar kerasa Panas, kerasa panas apa gimana? ya. Iya panas, cuman ya anehnya nggak Kenapa? nggak ada luka bakar gitu. Semuanya nggak jebol tuh dites. Enggak, cuman yang kerasa di kepala itu pas gue dibacokin di kepala itu emang berasa sih itu. Rasanya kayak di mana? Kayak dijitak apa gimana? Jauh kalau kayak gitu sih enggak sih, berasa lah pokoknya lah. Puyeng langsung. Itu bunyi itu ibaratnya kayak nanjok tembok ya. Iya kayak gitulah pas gue dibacokin tuh. Oh, berarti itu awal mula ngisi ilmu di Bogor ya? Iya di Bogor gue itu. Nih lanjut. Nih Om Parto itu ada berapa perguruan sih yang dipelajarin? Apa di Bogor doang, apa ada yang lain? Dulu gua ada sebenarnya sih 2 guru gua. Oh, ada 2 nih. Jadi pas gua pulang ke Jawa itu gua namanya ini ya, dari bokap gua juga sih itu, ibaratnya yang punya begitu gitu ya. Itu ini gua kayak paman, ibaratnya kalau Jawa itu paman gua ya. Terus Gua itu dikasih kayak sabuk gitu ya, semacam sabuk lah. Sabuk itu warnanya merah. sabuk warna merah. Iya, warnanya merah itu. Buat apa itu fungsinya? Dia bilang pamannya buat cewek, cuman tuh kalau buat cewek gitu ya itu nggak diizinin bokap gua. Soalnya apa, gua masih sekolah gitu. Oh, sekolah ya? Ganggu lah. Iya. Ganggu pelajaran ya? Iya, sempat nggak diizinin.
Nah pas dia bilang ini banyak keiniannya tadi, kegunaannya kebal. Cuman pas gue pakai bahannya badan gue itu berasa mungkin ngadu kali. Baru sama yang di Iya. sebelumnya di Bogor. Iya soalnya itu yang sabuk merah itu kalau dipakai kayak buat kencing itu nggak boleh, harus dilepas. Pas lepas dulu. Iya kamar mandi itu harus lepas. Tapi pernah juga sih gua sempat lupa gimana gitu, Ke bawah. ke bawah pernah itu lupa. Terus? Cuman kalau lupa katanya sih nggak apa-apa. Oh, kalau lupa nggak apa-apa. Iya. Kalau sengaja nggak boleh. Tapi itu juga buat kemana-mana doang, itu juga sabuk yang gua pakai gitu ya. Itu selalu dipakai sabuknya. Iya. Cuman kalau pas gua masih kayak di Bogor gitu ya, dulu itu nggak dipakai. Soalnya apa, ngadu. Ibaratnya kayak bawahnya ini badan sakit, sering kayak gitu sakit badan gua. Itu Soalnya kan kalau di Bogor gua emang ilmunya hitam, itu tanpa pantangan. kalau Tanpa pantangan yang kalau di Jawa Bogor. ini yang dari Kalau- paman. Di Jawa pantangannya itu banyak main perempuan, Oh, kayak nggak boleh. semacam kayak lah namanya anak remaja gimana gitu. Iya. Tahu dia kayak pokoknya begitulah, zina Iya. gitu, Oh, nggak boleh zina. nggak boleh. Ada pantangan yang lain nggak selain itu? Misalnya kayak makan apa gitu. Kalau pantangan makan nggak ada. Cuma Ini ada. buah apa itu gue lupa. Apa ya, lupa gue itu. Oh, Pokoknya buah. ada lah. Ada sama buah Ada itu. nggak boleh makan buah itu. Ya ada lah pokoknya itu. Iya. Nih Om Parto denger nih. Dulu waktu zaman Om Parto STM tuh banyak yang bilang Om Parto di sekolah tuh sering cuci muka pakai air keras, cuci tangan pakai air keras, bahkan mandi pakai air keras. Itu betul nggak sih? Iya itu. Ya namanya zaman sekolah gimana gitu ya. Gua juga nggak ada pikiran ke situ juga. Emang iya bener sih. Benar. Gua kadang sering kalau lagi namanya bete apa, itu gua kadang iseng-iseng gitu, Iseng. kayak ngetes badan gitu. Itu dulu gua pernah juga kena di sekolah gitu ya. Itu ada kolam ikan. Itu gua siram ke situ. Kolam ikannya. Ya itu ikan pada kayak celeng lah ibaratnya lah. Kolam ikannya celeng. Celeng ya. Nah, ada sapam juga ke situ nyamperin. Terus Wih itu apaan ngebul, kata dia itu gitu kan. Apa tuh ngebul? Air keras be, kan namanya sapam. Dulu Oh, CS iya, lah, iya. itu babe nano itu. Nah, ibaratnya itu CS dulu lah. Gua sering naruh CS juga ke dia dulu. oh nitip boleh. Tip. Ibaratnya gitu, kalau pas sekolah tahu ya nggak boleh juga. Iya. Ya gue juga sama dia gimana gitu lah, sama babe. Udah kenal deket gitu ya. Iya. Sempet kaget juga dulu sapamnya. Pas gua nyiram itu kan ngembul kan, otomatis kan. Oh, dia pernah ngeliat langsung juga Langsung satpamnya. pernah. Wih lu, dari itu. Apaan tuh ngebul-ngebul? Ya kelas be, gila lu, kata dia itu. Gila lu. Air keras buat main-main. Iya. Itu ikan mati kan pada kayak celeng lah. Sampai mati kan ya. Iya, pokoknya itu di dekat musola itu kan ada itu. Di sekolah gua ya, kayak ditaruh ikan lah, kolam ikan. Nah, gua di situ gua siram. Ini itu gua lagi praktek. Cuman praktek lagi bergilir. Oh, lagi Iya. waktunya istirahat ya. Iya kan Giliran yang gua lain. gimana gitu. Itu lagi pada mikir lah pokoknya lah. Gua masih di luar, gua itu sama teman-teman gua main kayak gitu, kaget tuh. Temen gua juga sempet kayak lari gitu ya. Takut nih saking kan ngebul kan ibaratnya. Iya. Nih, sekarang tapi masih nggak tuh, masih berfungsi nggak Om Parto itu kebal air keras? Gua kalau masalah kayak gitu ya nggak tahu juga ya. Soalnya dulu semenjak gua lulus, gua itu langsung nih. Nggak semenjak gua lulus sih. Itu gua berhenti kayak stop perburuan gitu ya. Itu gua ini pas PKL itu gua PKL. udah kayak ibaratnya buat mandi Ritual-ritual gitu. ya, ritual lah. Itu gua udah malas-malasan sih ibaratnya. Jadi pikiran gue itu wah gue udah kelas 3 masih ya gue masih mau kayak gini terus gitu. Gue harus berubah lah, apalagi dikit lagi mau ujian nasional gitu ya. Itu gue udah ada pikiran ke situ. Diri gue itu pengen jadi yang lebih baik lagi gitu lah. Benar-benar ya. Iya. Pengen ngilangin semuanya gitu ya. Iya. Nah gue dulu langsung tuh kayak semacam di rupiah. Itu juga dari orang tua sih,
sempat diruqyah juga. Iya, juga orang tua yang nyuruh. Emang sebelum orang tua, ibaratnya gue juga udah merasa gimana gitu. Soalnya apa? Pas gue megang-megang begitu ya, itu sering kayak emosi gue gitu ya. Itu nggak kejaga emosi gue. Nggak kontrol. Itu soalnya selalu bawaannya gue itu ya marah terus. Kalau udah ngomong dikit orang tua kadang marah gitu. Nah, gue dulu mikirin, wah gue kalau kayak gini terus Durhaka dong sama orang tua. iya, gue udah sempet dulu pikiran kayak buat bersihin badan. Dulu kan apa ya, di rumah gue ini gue sering ngamuk di rumah dulu. Ibaratnya Ngamuk kenapa? Ngamuk ada sebabnya apa tiba-tiba ngamuk? ada sebabnya. Ada Jadi sebabnya. ibaratnya gini dulu, ada orang kayak ibu-ibu lah kayak nyindir gitu. Gue setiap bawa lewat sini bawaannya kok panas aja. Jadi ibaratnya dulu kan di sini sering ada yang kayak namanya anak sekolah gitu ya, bawa pacarnya ke sini. Oh, buat base camp gitu, dulunya ya. ya. Bawa pacarnya ke rumah gua lah ibaratnya. Ada ibu-ibu ngomong gitu. Terus pokoknya setiap lewat ini bawaannya panas. Nah di situ gua gimana gitu. Wah ini orang katanya, lu kata ibu gua gitu. Lu ngomong apa lu gitu ya. Nah gua itu langsung ngamuk gua di situ. Langsung emosinya naik. Kaca gua langsung gua pecah-pecahin tuh, yang di depan lah ibaratnya kaca depan itu langsung ditonjok pecah. Jendela langsung ditonjok. Iya ibaratnya di situ gua nggak kontrolnya, makanya gua di situ kayak diruqyah gua. Oh jadi kalau ngamuk kayak ke benda, nggak ngamuk ke orangnya gitu ya? Iya, gua nggak langsung nonjok. Kalau pas itu sih gua nggak mau gua, soalnya apa cewek. Mungkin kalau cowok ya bisa jadi kalau cowok. Iya. Terus habis itu apa tuh diruqyah itu di berapa tempat? Gue di ruqyah dulu 4, Di mana pertama? 3 raksa itu. Gue di 3 raksa. Disuruh ngapain tuh di daerah sana? Curug, di Cengkareng, di Babakan. Diruqyah yang paling Sama daerah ini kayak Banten gua. Di Banten juga pernah? Banten dulu di apa ya, Comas. Kayak Comas juga pernah gua. mempan nggak tuh pas diruqyah? Yang sekarang gitu. Menurut gua sih enggak. Kenapa emang? Soalnya apa ya? Dari guanya juga gitu ya. Soalnya gua nih pernah namanya kena percikan beling gitu. Kayak kena apa gitu, tusukan sate. Enggak kenapa-napa. Berarti enggak kayak berdarah, cuman rasa sakit. Cuman pas gue lihat ini nggak ada darah gitu. Di situ yang gue yakin. Ketembus. Sampai sekarang masih. Iya, yang langsung gue ini apa namanya? Di situ gue masih pikiran gitu. Wah ini badan masih ada apa gimana? Gue dari ruqyah mana-mana gitu. Ya kan denger dari orang juga nih katanya kalau udah pernah ngisi ilmu kebal nggak bakal bisa hilang katanya sampai kapanpun. Itu bener Ya, apa cuman enggak kalau sih? kita niat sih ya bisa aja sih kalau kita niat. Apa Cuman, niat dari diri sendiri ya? iya. Tapi gue juga anehnya juga gitu. Kayak ibaratnya dibacok itu masih menurut gue. Gue pernah kan soalnya kayak silet gitu ya. Pernah gue coba. Dites sendiri. Emang sih robek ya. Cuma itu ya yang gue bikin aneh itu kayak darah nggak keluar. Robek tapi darah nggak keluar. Iya itu doang. Sempat penasaran ngetes sendiri disilet-siletin Iya kalau tangan itu ya. lebih gila. Jadi ibaratnya wah gue langsung gue iniin Sendiri itu langsung bener. sendiri. Nah ada lah bekasnya nih. Oh gitu. Silet kan tajam Kayak gini bener. doang. Ada bekasnya. Nggak keluar darah tuh sedikit pun. Enggak. Nah nih terakhir apa tuh? Nah kan gua penasaran nih, kan lu dulu terkenal banget tuh kebal air kerasnya nih. Ini ada oleh-oleh nih. Ya oleh apa nih? Nggak tahu nih. Nih oleh-oleh. Oleh-oleh buat Om Parto nih. Apaan nih? Larutan ini mah. Larutan cap caki 3 itu. Nih ngebul juga nih bang. Enggak, larutan minuman itu mah bang. Wah air keras nih. Enggak, minuman. Dibekelin sama Soalnya- orang, katanya suruh bawa ke sini. Bahaya ini jangan ditiru. Saya kan penasaran. Makanya Gua lo sempet sih dibersihin, cuman nggak berani juga gua. Jebol yang ada ini tangan gua. Om Parto merendah kali. Cobalah Itu kan dulu dites. itu bang. Jadi masa gua sekolah emang iya benar sih. Nah, gue penasaran nih, Bu, gue belum pernah ngeliat langsung nih orang bener disiram air keras itu nggak mempan.
Itu Di sini penasaran nih, belum pernah ngeliat langsung, pengen ngeliat langsung nih, langsung nyamperin subuh nih ke rumah Om Parto nih kalau mau tahu nih. Jam berapa nih sekarang tuh? Jadi sebelumnya ya bang, Jam 3 nih. jadi sebelumnya bang, kan kita tadi udah ngomong ya, namanya kayak dibersihin, pokoknya kayak di Rukia, gue di Cengkareng. Yang paling parah itu gue di Rukia di Cengkareng itu bang, sampai kosong muka gue. Sampai kosong. Iya, mbak, gue jikir, itu gue jikir, pokoknya jikir lah gue, ibaratnya. Oh dikasih Itu suruh jikir ini gini ya, gini. di ruangan khusus, gue jikir, tiba-tiba kayak api mental, dan ada benda juga yang mental juga ke gue. Itu katanya benda bisa buat ngobatin. Terus Cuman akhirnya itu nggak dikasih ke gue benda itunya, itu bola, pokoknya bola berbentuk bola. itu. Ya udah nih. Api juga gimana ya, itu nyerang gua api. Yang Rukia gua yang di Cengkareng itu 7 ustad. 7 ustad. Bener 7 sampai 7. 7 ustad. Pokoknya itu mental bang, pas gua kan sempet ngamuk tuh gua pas gua ini kepanasan kayak api ya. Itu gua mental. Oh adamnya keluar tuh ya. Nah gua mental keluarin kata gua, itu emang sempat sadar juga lah. Sadar. Ibaratnya kan kayak bapak gua gitu ngomong, udah tadi itu gua pokoknya ngelawan kayak ustadznya itu, ngelawan pokoknya gua mental, pokoknya itu mental lah ibaratnya. Ustadz itu mental, gua muntah langsung. Oh muntah. Ya. Habis dari itu Langsung itu gua langsung ini di kayak obatin, kayak minum air putih itu gua. Situ gua baru sadar itu. oh berarti pas ngamuk tuh setengah sadar dah. Langsung sadar gua itu. Oh, langsung sadar. Nah udah sadar gua di kayak ceramahin ibaratnya. Sama yang Rukia. Pokoknya dia ngomong gini ke gua, astagfirullah, ini yang ngejagain kamu itu banyak tadi itu. Tapi dia ngomong kayak ada wali gitu. Paling jagain juga wali kan. Cuman salahnya kamu itu terlalu buat kayak yang tidak benar gitu. Ngomong gitu dia. Oh di jalan yang nggak benar ya. Iya, Masang-masang tidak gitu. benar. Cuman gue sempet kayak ngomong langsung ke dia. Ya ibaratnya gue jujuran lah. Gue pernah dikubur gitu. Itu gue ngomong langsung. Pernah di ini mandi di kayak air di sawah gitu. Pernah gue itu. Terus dia jawab apa? Yang Rukia. Pokoknya gitu dah, pokoknya lah. Kamu ini banyak yang jagain di badan kamu. Itu kalau nggak salah 99. Ngomongnya gitu. Apa 99 apa nih? Dia ngomong gitu ya, yang 99 itu yang iya. jagain badan gua. Oh yang jagain Iya. manusia apa jin? Ibaratnya jin itu dia ngomongnya. Itu jin. Enggak, Om Partonya manusia apa jin dijagain Aduh. banyak amat 99. Kata kita manusia bang. Berarti semenjak dari itu di Rukia udah hilang dong. Ya udah. Udah. Iya. Ya udah coba nih kan nih punya oleh-oleh nih. Ini malah rutan nih ada teh pucuk tuh malah rutan nih dibawain buat Om Parto subuh-subuh jam 3 kesini nih. Jadi ceritanya Ini malah rutan. mau tes di badan gitu. Iya malah rutan model baru kan penasaran doang. Ke tangan boleh lah. Tunjukin nih. Mungkin yang di nonton nih banyak yang nggak percaya kan. Om Parto kebal air keras atau enggak nih. Sebenarnya sih kebal air keras sih ya dulu sekolah, sekarang nggak tahu. Sekarang coba aja dulu. Melepuh. Enggak ini mah kenapa-napa. Kita sih berani, cuman bang. Matiin dulu nih rokoknya ya, matiin dulu. Jadi ceritanya di tes gitu. Iya dites kan jauh-jauh nih kesini jam 3 subuh nih udah jam Kalau 3 tes subuh. sini yang ada, aduh ini. Nong, abang dari mana nih? Tahu dikasih tadi sama teman kata suruh bawain Om Parto penasaran dia juga dia mau ngeliat nanti langsung di YouTube. Ya, begitu tadi udah ya. Nih berarti sekarang masih kebal nih. Ya coba aja lihat ya dari ini lah. Tapi tadi ngebul banget itu. Iya nggak Nah, kenapa-napa. makanya di situ bang, gua Coba kasih lihat dulu tangannya tuh ke kamera tuh. enggak. Jadi gini bang. Nah di situ yang gue pikirin dari tubuh gua ya, ibaratnya. Gua udah kemana-mana. Ya jadi gini lah. Sampai sekarang berarti ya Iya. masih. Begini. Gua sebenarnya sih ini mah kalau lu nggak nyuruh begitu gua nggak mau sebenarnya. Iyalah masa jauh-jauh udah bawa-bawa begini mahal Ntar gua nih begitu nih. disangka orang sombong. Gua Enggak. sih orangnya Ini kan nggak mau begitulah, nggak mau kelihatan. Wah ini orang ini kan ada yang gitu ya sombong ya, kayak ngebacokin badan. Itu gua nggak mau bang. Soalnya apa? Bapak gua pernah ngomong, bapak gua ngomong apa? yang pernah namanya sombong di saat lu punya pegangan, pernah ngomong gitu. Nah di situ Makanya sampai ya, sekarang. lu maksa begitu ya
ya udahlah gua buktiin lah. Kan biar request doang nih, banyak yang Lu dari request. jauh dari apa gitu ya. Om Parto katanya mandi air keras nggak bisa mandi ya, sorry. Soalnya di sini nih kamar karpet takut ini ngebul. Dari tangan aja ya tuh. Udah kan udah ngeliat kan tadi ngebulnya kayak apa. Mahal nih beli ginian nih, larutan model baru. 80.000 kalau nggak salah ini harga. Nggak tahu sekarang. Ini dapat oleh-oleh aja, suruh bawain ke Om Parto katanya. Buat kenang-kenangan. Lumayan nih buat dia, sisanya buat mandi nih besok, buat gosok gigi. Ya. Lu buat apa bang, kita udah punya anak bang, kita udah nggak kayak gitu-gitu lagi lah, maksudnya nggak sekejam kayak lu sekolah, Dari sekolah. kita dilihatin sama orang pengen nonjok gitu. Dulu kayak gitu kita di sekolah, banyak lah korban lah yang di sekolah mah. Nih jadi buat Om Parto makasih banyak nih udah mau ngebuktiin kalau Om Parto itu benar-benar kebal air keras. Soalnya jauh-jauh datang ke sini Om Parto udah wujudin nih. Ya Kan tapi kagak. bukannya gua sombong juga ya, tadi kan gua udah ngomong gua juga udah dapet kayak dari bokap gua gitu, gak bisa mah ya kan, nggak boleh sombong juga ya. Jadi mohon maaf, gua kalau nggak disuruh ya gua nggak bakal mau. Jadi Ya. pribadi gua gimana ya, pengen ini aja gitu, cukup gua yang tahu, orang-orang nggak ada yang tahu gitu. Terus gua ini kan karena lu aja gitu, ya udah. Ya karena gue juga nggak percaya Om Parto masa manusia bisa kebal air keras. Ini kan bukan Ya. barang sembarangan. Jadi makasih banyak pokoknya nih ya buat Om Parto nih udah mau ini. Ini oleh-olehnya buat Om Parto lah, buat apa Bang? terserah lah, buat gosok gigi kayak buat mana. Nih terakhir nih pesan-pesan buat teman seperjuangan, ada nggak mau ngirim-ngirim pesan buat siapa, teman seperjuangan STM atau apa? Terutama ya buat Ubak lah, yang dulu gua pernah kena bacok, dia pernah di rumah gua itu sebulan, kayak ibaratnya dia ngebantuin gua lah. Gua itu banyak terima kasih buat Ubak lah, tuh kawan gua yang paling ini, Ubak. Ya semoga Ubak sukses ya Bak ya. Ya amin lah. Semoga juga keluarganya sakinah, mawaddah, warohmah. Semoga juga Om Parto nih dengar-dengar kan mau buka warkop ya. Semoga cepat terwujud Amin. dan amin, tercapai. amin. Udah mungkin ini ya cukup sekian partuannya dari Om Parto ya. Ya buat lo ya, jangan lupa like, subscribe dan komen Oke channel mantap. Rian HW. Oke makasih Ya. buat semuanya. Makasih Om Parto.